مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana kita diberikan nikmat berupa nikmat untuk melangkahkan kaki serta nikmat untuk mengayunkan tangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah yang berjudul Amalan Wanita Haid di Bulan Suci Ramadan. Wanita haid di bulan suci Ramadan rugi, itu kata yang ada di benak setiap wanita yang bertakwa dan haus akan pahala. Namun jangan berkecil hati. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sedih, dan perasaan itu bagus, karena kesedihan seorang wanita saat dia tidak bisa puasa dan tidak bisa sholat itu bukti dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hal itu pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sebagian para sahabat tidak bisa ikut perang Tabuk karena tidak punya modal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan tentang kejadian pada hari itu. Nabi mengatakan, "Mohon maaf para sahabatku, aku tidak punya biaya untuk memberangkatkan kalian." Mereka pulang dalam kondisi menangis karena mereka tidak punya biaya untuk berangkat perang, untuk berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perasaan yang secara spontanitas ketika seorang muslim atau muslimah tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah, itu tanda iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanamkanlah niat, karena niat itu seringkali lebih besar dampaknya daripada amal itu sendiri. Barang siapa dari wanita yang bertekad berniat untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, untuk tarawih 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan, untuk selalu mengerjakan sholat wajib, maka ketika dia kedatangan menstruasinya atau haidnya, dia tetap mendapatkan pahala-pahala ibadah tersebut. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, barang siapa yang pada malam hari berjalan menuju tempat tidurnya, lalu dia bertekad untuk bangun tengah malam, mengerjakan sholat lail atau sholat malam, namun pejaman matanya mengalahkan dirinya sampai di pagi hari. Nabi SAW mengatakan, dia mendapatkan pahala amalan yang dia niatkan. Tidurnya, kata Rasulullah SAW, merupakan sedekah dari Robnya, berikan kepada dia. Yang ketiga, sesegera mungkin beralih ke amalan-amalan yang lain. Inilah saran dari Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, ada sebagian orang-orang miskin yang curhat ke Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah mengalahkan kita dengan pahala mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana mereka berpuasa, namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kita tidak bisa bersedekah karena kita orang miskin." Nabi mengatakan, "Bukankah Allah sudah membuka kesempatan-kesempatan lain agar kalian juga bisa bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan melakukan amal ma'ruf itu sedekah, dan mencegah kemungkaran itu juga merupakan sedekah." Yang terakhir, ketika wanita menjalani hari-hari haidnya, Anda tidak puasa, maka Anda sedang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
Allah yang melarang Anda berpuasa. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Apa tafsir beribadah dalam ayat ini? Al-Imam Mujahid radhiyallahu anhu menjelaskan, jadi ibadah itu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wanita yang haid pada saat dia tidak berpuasa, dia tidak sholat, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka isi hari-hari tersebut adalah pahala, pahala, dan pahala. Sekian tausiah saya pada hari ini. Semoga menjadi lautan ilmu bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alifun bang, ta'un ta, jimun ha'un kha'un da,